tidak, saya katakan ayo kita jalan sama-sama. Para pengusaha itu. Sesungguhnya tidak, saya katakan ayo kita jalan sama-sama. Yang jadi persoalan di negeri kita ini yang di tingkat pemasaran adalah pemasarannya. Iya, pemasarannya. Pasarnya, bagaimana memasarkan. Nah, maka kita yang membantu. Iya. Maka kita yang bantu memasarkan gitu. Begitu ya? Iya, peran TSJ Indonesia memasarkan karena kita bergerak di bidang perdagangan. Perdagangan, betul sekali. Itu. Jadi saya ada membaca itu. Iya, apakah saya baca apakah tidak menyaingi para usahawan? Oh iya. Swasta. Oke. Jadi itu saya tambahkan lagi gini. Para pengusaha, para pedagang yang mereka sudah puluhan tahun menggeluti pekerjaan itu, mereka itu sudah terlatih. Iya. Kalau saya bahasakan mereka itu punya habitat sendiri. Iya, punya habitat sendiri, Pak. Betul. Tahu membaca peluang usaha dan tahu memanfaatkan peluang usaha. Yang jadi pemikiran kita orang miskin ini, yang mereka, kalau saya ibaratkan dalam peribahasa kita, seperti ayam yang tinggal di lumbung padi, tapi mati kelaparan. Potensi begitu besar, tapi dia tidak mampu membaca potensi itu untuk dijadikan peluang usaha. Nah, mereka ini yang kita perlu. Ayo kita suruh mereka bekerja. Kalau dia tidak bisa memproduksi barang, ayo menjadi petani, ayo menjadi nelayan, ayo menjadi pekebun. Nanti kita pasarkan. Nanti kita yang pasarkan, karena tugas kita memang khusus untuk pemasaran. Jadi memang tidak punya keraguan orang-orang untuk melakukan usaha apa saja. Silakan saja. Negara-negara maju kan begitu. Masyarakatnya didorong untuk berusaha. Dengan mendorong orang berusaha, lapangan kerja bisa tercipta. Iya. Jadi baik itu oleh orang per orang maupun dari kita TSJ Indonesia yang sudah punya keuntungan tadi, bisa kita buka unit usaha dan menciptakan lapangan kerja. Jadi orang yang tidak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, ayo kami yang ciptakan lapangan kerja, ada kerja sini. Itu bagaimana? Betul sekali. Itu. Karena tidak mungkin TSJ itu harus bergerak sendiri kan? Tidak bisa. Kita butuh orang. Jadi peran kita hanya sebagai pemasar. Jadi para pengusaha besar itu adalah mitra kita. Misalnya pabrik tepung misalnya. Tidak mungkin kita saingi. Tidak, justru kita dorong. Ayo Anda produksi, saya pasarkan. Kirim ke agen kami di daerah kirim ke distributor kami di BUMDes. BUMDes kirim, dia langsung jual ke konsumen. Jadi dari sisi harga bisa kita kendalikan. Masyarakat bisa memperoleh harga dengan cara murah. Dapat bonus lah. Ini saya akan bicara bonus nanti kita akan bicarakan. Nanti kita bicarakan di mana sisi keuntungan nasabah. Kan orang ada pertanyaan orang. Iya. Kalau saya lihat ini memang ada juga pertanyaan orang di sini tentang itu. Tapi sebelumnya yang ada berkembang di sini adalah teori perdagangan syariah yang memakai sistem 0 per 0. Ini saya kurang paham apa 0 per 0. Dan apakah tidak bertentangan dengan asas syariah? Nah ini ada pertanyaan begitu, Pak. Coba tolong jawab. Jadi gini, saya kalau berbicara teori 0 per 0, saya tidak tahu, sama juga tadi saya tidak tahu apa konsep yang ada di pikiran beliau kan yang bertanya itu. Tetapi sekali lagi saya katakan ini tidak 0 per 0. Karena 0 per 0 yang saya pahami, seperti yang saya jelaskan di awal, ketika nasabah bantu kita, sudah kita bantu selesai. Mungkin itu orang memahaminya 0 per 0. Bantu, saya bantu selesai. Dari mana untungnya? Dari mana keuntungannya? Kayaknya dia bantu, saya bantu selesai. Dari mana untungnya? Saya katakan gini, ada keuntungan nasabah. Nasabah itu, Pak, di sistem saya sudah saya anukan juga bahwa ada namanya paket belanja. Paket belanja, dia belanja dulu ke sistem kita. Yang saya bilang tadi invest itu. Setelah dia layak untuk mendapatkan, maka dia namanya belanja paket. Berarti uangnya sudah ada. Belanja paket. Berapa belanja paket? Sejumlah uang yang dia invest. Berarti uangnya modal kembali dong. Sudah kembali. Dari TSJ Indonesia akan memberikan dia bonus. Nah, saya belum buka itu karena itu rahasia saya. Akan memberikan bonus. Ini modalnya. Kalau kita beli barang ke toko misalnya, kita kasih 100.000, dia kasih barang harga 100, selesai, kita dapat untung apa? Tidak ada apa-apa. Tetapi di sistem TSJ Indonesia, dia beli paket 100,
kita kasih dia barang 100, masih ada bonusnya. Karena dia invest ke kita dengan sistem kita. Masih ada bonusnya. Ini yang modal. Makanya saya katakan, di sistem cash flow, invest dulu modal, untungnya yang dimakan. Dia sudah dapat barang sesuai invest dana yang dia invest. Tapi ada bonus. Bonus ini yang modal. Kemudian saya sampaikan lagi bahwa di sistem kita yang saya bilang kartu bayari itu, nanti uangnya tidak lagi diberikan dalam bentuk ketika dia sudah berhak atas barangnya, kemudian uangnya kita kirim ke kartu bayari, kita transfer ke sana. Ketika dia lihat uang saldo saya sudah masuk. Ketika dia mau membutuhkan barang, tinggal dia ke BUMDes, gesek, lihat saldo saya ada sekian, misalnya 500.000, saya belanja barang 100, ya gesek, ambil barang 100, masih ada saldonya. Nah ini yang kita rubah. Cara masyarakat kita membelanjakan. Saya melihat begini, Mas. Masyarakat kita yang paling sulit saya lihat itu tidak paham cara mencari uang, tidak paham cara menggunakan uang, dan tidak paham cara menyimpan uang. Seharusnya yang dimiliki orang bisa sukses itu tahu mencari uang, tahu menyimpan, tahu menggunakan. Ini yang belum dimiliki oleh kalangan masyarakat kita yang awam. Maka TSJ Indonesia yang mengajak mereka masuk dalam sistem itu, sehingga mereka paham bagaimana harus cari uang, bagaimana menyimpan, dan bagaimana menggunakan. Di sistem kita, tanpa mereka belajar, sistem sudah mengajarkan. Tanpa dia harus keluar, harus di training, harus di bintek, sistem sudah mengajarkan dia. Betul. Bagaimana cara mengelola, sehingga harapan saya ini akan terwujud kesejahteraan kalau dengan sistem. Saya teringat pada saat pelatihan tentang pengelolaan uang, pengelolaan uang. Ternyata memang kalau dalam 1 bulan ini kita tidak bagi kita punya pembelanjaan tentang belanja hari-hari ini, Pak. Kita tidak akan dapatkan itu namanya pasti min. Sementara kalau apabila kita misalnya baik petani maupun nelayan, apalagi pegawai kan, pegawai namanya dia punya uang 1 bulan itu. Tentunya uang belanja yang sudah dibuat pos-posnya itu, kalau misalnya berarti TSJ langsung keluar itu. Kan ini untuk belanja tiap hari ini, untuk keperluan langsung ke situ. Kan? Langsung bypass ke situ. Jadi kalau di sistem kita modal dia invest, ada barang yang dia peroleh sesuai uang yang dia simpan, tapi masih ada saldonya. Bonus yang kita berikan ini besar, Mas. Saya tidak buka ini karena itu di situ rahasianya sistem saya. Di situ ada untung yang diperoleh. Jadi masyarakat kita akan bisa lah. Saya juga ini, Pak, penasaran sebenarnya. Tapi sampai di mana kita akan menggali sampai ke ujung nanti sehingga muncul itu isi dalamnya itu tentu akan berkali-kali kita sampaikan nanti, mungkin dalam sesi berikutnya kan. Tapi sebelum untuk kita tutup ada lagi satu pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ini, Pak. Tapi saya mohon untuk dijawab supaya para penonton tidak penasaran dengan apa yang kita tanya. Jadi gini, kan kalau masyarakat mau tertarik ke sini, tentunya kita berbicara tentang untung ruginya. Untung ruginya kan? Sudah jelas itu pasti untung. Karena saya sudah lihat ini pasti untung ini. Karena koperasi saja yang dulu yang pernah kita anggap pernah yang berhasil. Dapat keuntungan, apalagi ini dengan sistem yang begitu bagus dapat bonus. Kalau di koperasi kan tidak ada bonus. Tidak ada bonus itu. Kalau di koperasi dia, Mas, terserah orang awam itu beban bagi dia. Kenapa penghasilannya sedikit, dituntut lagi sebagai anggota itu harus menyetor simpanan pokok, wajib sukarela. Nah itu jadi bebannya dia. Bagaimana saya menyetor sementara kebutuhan saya pas-pasan. Tapi di sistem kita tidak ada seperti itu. Tapi asik juga ada yang berhasil kan? Ada yang berhasil. Tapi lebih banyak yang tidak berhasil. Nah di sistem kita tidak seperti itu. Kita ada sistem invest, kemudian ada sedikit perlakuan oleh sistem, karena memang harus begitu. Kalau memang orang memang seperti pertanyaan tadi 0 per 0 dari mana? Kan kalau tidak ada perlakuan, mana bisa dapat untung? Makanya itu hasil riset saya. Dengan perlakuan itulah hasil riset saya. Jadi ada perlakuan sedikit sehingga ketika dia sudah memenuhi syarat, dia dapat
belanjaannya sesuai uang yang diinvest tambah plus bonusnya, dari situ keuntungannya. Kemudian mungkin orang bertanya, kalau untuk tes di Indonesia apa sih keuntungannya kan gitu. Kan kita sudah bicara keuntungan nasabah kan. Kalau di sisi tes di Indonesia apa sih keuntungannya? Itu saya atur dalam anggaran dasar. Sudah jelas saya atur dalam anggaran dasar bahwa dari keuntungan perdagangannya saja di sistem satu pintu yang saya katakan tadi, pusat, daerah sampai ke desa-desa, itu 10%.